melalui firman, dengan cara berfirman. Dia menghidupkan segala sesuatu melalui rohnya dengan cara merehefet, menudungi dan menghembusi manusia. Itu Tritunggal. Terus apa kaitannya dengan Yesus? Kalau kita berbicara tentang Yesus berarti kita bicara tentang Kristologi. Allah yang Esa, yaitu Bapa di surga itu kan tak terjangkau, tak terhampiri, tak terselami oleh manusia. Namun Dia yang Maha itu mewahyukan dirinya untuk kita kenal. Melalui apa? Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah inkarnasi firman Allah. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena Dia adalah firman. Jadi tidak pernah dipahami gereja, Yesus anak Allah artinya Allah kawin sama Maria maka hamil, lahirlah Yesus. Nggak ada. Itu Tritunggal bro. Kira-kira mana? Mau perlu saya ulangi? Oh, berarti kalau misalkan ditanya siapa itu Yesus, jawabannya gimana itu? Siapa Yesus itu? Firman Allah yang menjadi manusia. Oh gitu, siap. Iya, dia disebut anak Allah karena dia firman. Dia Oh disebut iya. Allah juga karena dia firman. Iya. Iya. Karena gini Pak Irben ya, saya tuh semalam itu kan, saya kan orangnya kesana kemari ya gitu kan, masih inilah gitu kan. Saya tuh kemarin itu kan masuk di roomnya Bang John Peter kan. Hmm. Saya tuh dibilang kayak gini katanya. Ya gak apa-apa, malahan dia bilang kayak gini, kamu sekarang di ini ya udah kita tuh udah masuk ke kerajaan lah bilangnya tuh kan. Tapi sayang banget kamu tuh masuk ke apa? Ke yang salah bilangnya itu kan. Hmm. Salah apa kata saya tuh? Iya tentang masalah pemahaman Tritunggal. Ya saya mau salah atau benar bukan urusan Anda. Kenapa gitu kan? Intinya gini lah ya Bang John ya. Saya di sini bukan untuk mau ribut tentang mempermasalahkan oneness Tritunggal atau apa gitu kan. Sampai-sampai kan ujung-ujungnya berantem kan. Bang Billy pun datang, dia undang Bang Billy, ya Billy Lin itu. Sampai ya saya di apa dihakimi di situ. Ah udahlah bodo amat saya kabur aja gitu kan. Karena memang bagi saya tuh itulah yang membuat saya bingung gitu loh. Terkadang ketika mereka ditanya apa? Ditanya ya itu gitu kan. Ya itu apa siapa itu Yesus gitu kan. Mereka jawab Hmm. dia adalah Bapak gitu. Iya itu salah bro. Ini saya coba jelasin samamu ya karena kamu masih baru belajar. Udah ikut kau di kelas ya Al Hayat itu? Ikut. Ikut sih Pak Pak RBL ya. Cuman Iya. gimana? Gini Iya Pak harus RBL. ikut dulu lah. Iya, kalau bisa kalau mungkin saya untuk Ya harus diusahakan bro supaya ada bekalmu. Kalau iya kamu ikut masuk dalam kalau ikut dunia ikut Pak RBL. diskusi, iya harus Cuma karena bagi saya tuh gini, bagi saya terlalu terlalu tinggi gitu loh bagi saya tuh ya karena belum punya nggak dasar. bisa gitu. Namanya belajar Oh toh berarti gak apa-apa ya? harus ikut. Kalau Oke tinggi siap-siap. pula ini jadi gini. Saya suka memakai penjelasan seperti ini. Jadi Allah itu Esa. Allah itu Esa. Nama keagungannya YHWH. Ya, hakikatnya ini roh atau transenden. Baru dia maha kuasa ya. Allah yang Esa itu, yang nama keagungannya Yahweh, dia hakikatnya roh transenden, dia maha kuasa ini, dia kita sebut sebagai Bapa. Artinya dialah sang sumber. Dia sebagai Bapa sang sumber, dia memiliki roh. Apa itu roh? Hidup, kuasa hidup. Yang melalui roh lah Allah menghidupkan segala sesuatu. Dia juga memiliki firman. Ya, apa itu firman? Akal budi, kecerdasan, hikmat Allah. Inilah Allah yang Esa. Jadi Allah yang Esa itu, dia adalah Bapa di surga, yang kekal memiliki firman, yang kekal memiliki roh.
Bapa, Firman, dan Roh ini tiga realita yang dapat dibedakan di dalam hakikat Sang Allah itu, tapi tidak terpisah. Paham sejauh ini? Oh berarti ketika ada yang ketika kita bertanya itu berarti itu tuh termasuk satu kumpulan lah ya. Bukan Allah satu kumpulan, satu hakikat berarti Allah. ya Allah itu esa yang masih coba sekali lagi Pak Erben jangan terlalu cepat. Jadi ini Allah yang Esa, saya kasih bantu kamu dengan tubuhmu. Nah ini perbandingannya, ini Razi, namanya Razi. Razi, kamu memiliki tiga realita konkret. Ada tubuhmu, ada jiwamu, ada rohmu. Tubuhmu dengan jiwamu dapat dibedakan secara realita. Tubuhmu dengan rohmu dapat dibedakan secara realita. Demikian juga jiwa dengan roh dapat dibedakan secara realita. Tetapi secara hakikat, ini hakikatnya manusia. Hakikatnya terbatas. Di situ. Jadi tubuhnya Razi adalah satu hakikat dengan jiwanya Razi. Satu hakikat dengan rohnya Razi. Itulah Tritunggalmu. Jadi kamu Tritunggal yang terbatas. Oh iya iya paham paham. Nah, jadi ini adalah Tritunggal Maha Kudus yang Maha Kuasa. Jadi Allah Bapa ini kan tadi transenden, terang yang tak terhampiri. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mulia. Manusia tidak bisa mengenal Dia secara esensinya. Manusia tidak dapat menggapai Dia secara esensinya. Tetapi Dia datang mewahyukan diri melalui apa? Firman. Firman-Nya menjadi manusia. Namanya Yesus. Inilah yang disebut dengan inkarnasi. Jadi Allah mengutus firman-Nya inkarnasi menjadi manusia, namanya Yesus. Oh ya Jadi berarti bukan Allah Bapa yang jadi manusia, bukan. Tapi firman Allah yang Maha Kuasa inilah inkarnasi jadi manusia, artinya apa? Menabrakkan kodrat manusia kepada Sang Firman supaya dia menjadi johir, bisa terlihat, menjadi imanen. Bisa dipahami? iya ya Pak Erben. Nah, di situ jadi jangan nanti dibilang Yesus itu adalah Bapa, nggak bisa. Berarti Allah itu adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia gitu. Bukan. Yesus itu adalah firman Allah Oh, inkarnasi Firman menjadi Allah manusia. yang inkarnasi Iya. menjadi manusia gitu. Iya, Enggak pakai inkarnasi itu manusia. artinya firman ini kan hakikatnya roh, transenden. Firman yang Bang transenden Boy, menambahkan Bang kodrat Boy. manusia. Jadi firman yang hakikatnya transenden roh menabrakkan kodrat manusia supaya dia menjadi imanen, bisa dilihat. Jadi Yesus ini punya dua kodrat dia. Kodrat Allah, kodrat manusia. Kenapa disebut Yesus memiliki kodrat hakikat Allah? Karena dia firman. Kenapa Yesus memiliki hakikat manusia? Karena kemanusiaan Yesus, tubuh Yesus itu dari rahim Maria. Jadi tubuh Yesus itu bukan dari Allah Bapa, dari surga, bukan. Karena Allah Bapa itu roh. Sedangkan tubuh Yesus itu manusia jasad. Jadi firman yang hakikatnya roh menambahkan kodrat manusia di dalam rahim Maria. Itulah yang bernama Yesus. Pahami bro? Iya iya iya. Berarti gini ya Pak Erben ya. Nanti kalau salah bilang ya. Yesus itu adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi Inkarnasi manusia. menjadi manusia. Oh Iya. iya. Nah, jadi Yesus itu punya dua kodrat. Kodrat Allah karena dia firman, kodrat manusia karena berasal kemanusiaannya dari rahim Maria. Saya kasih perbandingan, contoh Quran. Quran ini juga dua kodrat ini bro. Kodrat kalam dengan kodrat kertas plus tinta. Kodrat kertas dan tinta ini buatan pabrik. Tapi kodrat kalam itu kekal di dalam Allah.
sifat Allah ini. Iya, iya. Nah, Yesus juga demikian, kodrat Allah, firman itu kekal. Tapi kodrat manusia itu berawal di dalam rahim Maria. Dan itu abadi. Siap, siap, Ya siap. sekarang apakah kodrat kertas dan tinta abadi? Tidak. Karena ini tidak abadi. Bedanya Yesus kemanusiaannya abadi. Karena Yesus mati, bangkit, mulia naik ke surga. Oke, oke. Ya, makasih Pak Erben udah untuk penjelasannya. Nah, jadi tidak ada di Kristen Allah Bapa yang Esa berubah menjadi manusia dengan cara Power Ranger. Gak ada. Iya. Pak Erben ada Shalom belajar buat kelas teman-teman yang gak? lain. Ya Shalom buat kan Pak Erben ya. dengan Ibu Halo. Sopi itu kan udah satu kelas lah kita itu. Aku Oh, kan Pak pengajar Erben juga ikut di juga. sana. Pak Erben